Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau. Ini kalimat pertama ini dulu ya yang kita cermati bersama. Allah berfirman, jangan membayangkan, jangan iri. Pertama, jangan membayangkan. Apa? Membayangkan milik orang. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Kadang kan masing-masing orang dikasih macam-macam ya. Ma ini maknanya banyak ya. Tapi pertama, ayo jangan iri dulu lah. Pertama, jangan, nggak usah kepo. Itu istilah sekarang itu. Kepo. Nggak usah, apa ya, memikirkan, membayangkan, ribet, membicarakan, kemudian menduga-duga, lalu yang timbul kemudian dari semua itu iri. Maka kalimatnya di sini wala tatamannau. Ada tetangga beli kulkas. Kulkas. Sekarang kulkas harganya berapa sih? Kulkas harganya berapa? Soalnya saya nggak punya. Berapa harga kulkas? Tergantung merek sih. Yang paling murah lah. Berapa harga kulkas? 1.500.000 lah. Berapa? 1.500.000 yang kecil. 1.500.000. Itu yang paling murah itu ya. Merek apa? Cangkong. Chinese. Oh. Kalau merek-merek kayak Polytron, Sharp itu nggak dapat ya. 2.700.000-an. Wah, apa kayak jualan kulkasnya Mas Habib? 500 Gus. Wih, 500 ini rice cooker apa kulkas ini? Kalimantan Selatan ini. Bekasi ya. Nggih. Duh, ini kita sedang ngasih contoh. Tetangga beli kulkas baru, ini kebiasaan di bekas ini apa? Makanya suruh nyari mobil bekas di Banjarbaru belum dapat ini. Ya, jadi ketika ada tetangga, ini yang paling gampang kan tetangga nih. Beli kulkas baru, beli spring bed baru, atau beli motor baru. Kebiasaan tetangga itu mau tidak mau ya sudah. Pertama, ini dialog di dalam hati sendiri. Gitu aja kok. Nah, gitu pertama. Beli dia. Pertama gitu. Yang kedua, gitu aja kok. Yang ketiga, dari mana dia duit? Nah gitu. Sudah mulai dah. Yang dari mana dia duit, muncul lagi tuh. Paling dari ini. Sudah mulai dah. Sudah muncul dugaan, sulan, maka ujungnya kemudian ngomong sama suami. Bang, mas, itu sih ini beli ini baru ya. Nah kalau yang laki juga lambe turah, iya tuh dek, lagi ini, aduh, sudah tunggu ketemu tutup, rame jadinya. Kalimatnya wala tatamannau. Jangan kepo, jangan mikirkan, jangan membayangkan, jangan mendiskusikan. Jangan kemudian iri. Ma faddalallahu, apa yang Allah berikan bi dengannya, lebihkan atas min ba'dakum
ala ba'din. Sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Udah. Orang itu diberi masing-masing jatah rezeki. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Itu sudah dari sononya. Gitu loh. Sudah dari sononya. Ada yang cuma diberi IP 2,5, ada yang diberi IP 3, meski satu alma mater, ada yang diberi 4. Jadi nggak usah saling melihat. Sudah. Tetangga jualan atau teman paling jualan, sama-sama jualan. Sama-sama jualan mobil, sama-sama jualan onderdil, sama-sama jualan sembako. Yang satu loh, yuk laris terus. Yang satu kok ya membat mentul. Loh, wis usaha wae, wis nggak usah mikir. Itu wis ada jatahnya sendiri dari Allah. Nggak usah lihat kanan kiri, kata Allah. Ini loh, ini saya ingin jadi penekanan dalam kajian di hari Ahad kali ini. Ini yang bikin orang stroke, ini yang bikin orang asam urat, ini yang bikin orang gampang kena serangan jantung, ini pula yang bikin banyak penyakit mulai dari ginjal apa segala macam. Karena iri, karena ambisi. Ada yang ikuti kajian live Facebook saya tadi malam? Saya kan mulai dengan teka-teki. Siapa yang tahu lawan katanya haus? Kalau lapar, ayo apa? Kalau lapar apa? Kenyang. Kalau tinggi, pendek. Kalau keluar, masuk. Nah kalau haus, Dahaga. dahaga itu malah sama gimana? Itu Kelempokan. persamaan lawan Kelempokan, Gus. kata. Gila itu bahasa Indonesia, Pak Fakrul, Pak Jenderal. Nyari bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia lah, Pak Jenderal. Nyari bahasa Indonesianya susah. Ayo, siapa yang tahu? Kademen, Gus. Lu kademen gimana? Mampai ya, Gus. Apa boleh Dol? Mampai ya. Sampai ya. Nah ini baru dengar semua orang ini. Lah mampai kan mampai ya gitu. Tahu kok. Lawan katanya haus apa? Enggak tahu. Yang tadi Puas, malam Gus. Bahasa Puas. Jawa Rokan, Gus. Kemelompokan sudah dijawab Pak Khulu tadi kok. Oh, baru muka Puas, saya. Gus. Puas Budi ya. Puas itu Iya. kan coba lawan katanya puas apa? Masa lawan katanya puas haus? kalau Saya puas, semalam cari di Google, memang itu, Gus, jawabannya. Itu Google nggak ngerti bahasa Indonesia dia. kalau puas lawannya tidak puas, Budi ya. Nah kalau gitu haus lawannya tidak haus. Lega. Lega ya nggak lega, sempit. Nah, Ingat akhirat. kenapa ini saya sampaikan? Orang yang iri itu karena rasa hausnya tidak pernah terpuaskan juga. Orang yang iri karena selalu ingin melihat di luar dirinya, rumput tetangga selalu lebih hijau, selalu begitu. Sudah punya kerjaan di kantor, misalnya jadi office boy, udahlah ambil yang paling bawah, office boy. Gaji 1.700.000 atau 2 juta. Oke, memang untuk hidup di Surabaya pas-pasan. Kos 700,
Diwariwi bensin 300. Tersisa 1 juta. Kurang lah. Ya kan? Untuk hidup. Ya kemudian cari tambahan. Dengan jualan online dan sebagainya. Tapi kan sampean sudah dapat 2 juta. Betapa banyak orang yang tidak pernah ada kepastian 1 bulan dapat 2 juta. Orang-orang yang jadi pemulung, orang-orang yang jadi Pak Ogah, tahu Pak Ogah? Pak Ogah itu kalau di Jawa itu Pak Ogah, anak buahnya Pak Bakrul. Pak Ogah, polisi yang bukan polisi itu loh. Kalau Pak Bakrul kan polisi beneran. Ini polisi yang bukan polisi yang ngatur lalu lintas di perempatan-perempatan yang nggak ada lampu merahnya itu loh. Pertigaan-pertigaan itu Pak Ogah. Mereka apa Pak? Polisi cepek. Polisi cepek. Dapatnya cepek, tapi kali itu. Nah, tapi mereka nggak pasti. Lalu sampean sudah tiap sebulan sekali pasti tanggal muda dapat 2 juta. Tapi di dalam kantor, sampean tahu bahwa ada koordinator office boy yang dapat 3,5. Melihatnya sampean ke situ. Tak ada rasa syukur. Setiap nerima 2 juta tiap tanggal 1. Sampean itu loh tidak ada alhamdulillah, tidak ada belas. Oh, kapan yo dapat yang 3,5. Gitu akhirnya. Itu mafaddalallahu, itu Allah yang sudah memberikan fadlah bihi dengan itu. Sudah. Sampean look inside. Look inside. Lihat ke dalam diri sendiri. Syukuri dulu apa yang didapat. Serius ini. Sampean nanti kalau gitu, yang koordinator office boy yang dapat 3,5 pun setiap bulan pasti dapat 3,5 misalnya. Apa dia kemudian bersyukur setiap kali dapat itu? Enggak loh. Karena dia lihat itu yang front officer yang kerjanya cuma duduk di depan, tapi nerima-nerima selamat pagi, ada yang bisa saya bantu. Yang duduk aja itu hanya untuk yang perempuan-perempuan itu aja dapat 4 juta. Kalau saya dapat tambahan 500 kan bisa nyicil ini, nyicil itu. Ya sudah, sampai nanti ke atas itu. Oke, ini yang dilarang Allah dalam ayat ini. Meskipun ayat ini sebenarnya berbicara juga tentang waris ya. Tetap bicara tentang waris ini. Tapi saya ingin membelokkan secara positif ke sana, mengembangkan itu. Supaya apa dulu ya? Aduh, hidup kita ini benar-benar harus bahagia tuh. Harus. Caranya bahagia itu merubah mindset. Saya Gus Lur. Caranya bahagia itu merubah mindset. Merubah mindset dengan menempatkan posisi syukur itu pada prioritas utama. Wes, sampean kalau nggak kayak gitu, nggak mungkin bahagia. Wes, nggak mungkin. Lah iya tak? Misalnya, saya dikasih sakit. Saya dikasih sakit. Kepala pusing, mual misalnya, dingin, sudah minum obat belum sembuh. Kemarin-kemarin, terus saya ditampar sama Allah. Lawang kamu baru tak kasih penyakit demam, mual, sakit kepala aja. Udah manggil-manggil aku kayak apa aja. Itu banyak orang yang sakit kanker, di kemo, ada yang stroke, jalan nggak bisa apa. Kamu itu harusnya lebih, yang kamu sebut itu alhamdulillah. Begitu. Jadi bahkan ketika sakit pun itu bisa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah,
engkau berikan aku sakit, sakitnya pun tidak berat. Sudah pun begitu, ada istri yang merawat. Sudah pun begitu, ada rezeki untuk beli obat, gitu kan? Sudah pun begitu, dijenguk teman kerabat. Alhamdulillah begitu. Nah ternyata secara psikologis itu juga menumbuhkan hormon-hormon yang membantu proses percepatan penyembuhan. Positive thinking seperti itu. Gitu loh, hormon bahagianya itu. Gitu loh. Nah ini tuh loh, orang bersyukur itu paling bahagia. Dengan la tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din. Mas Wahyu punya motor Yamaha weng 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 gitu. Lalu kalau iri sama Astrea Prima yang orang sebelah itu, kan ya gimana? Gitu loh. Nggak jadi menikmati. Gitu. Jadi makanya sudah yang kita punya ini, karena apa kata Allah? Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dalam hadis, kenapa laki-laki diberi 2 kali bagian dibanding perempuan? Itu bukan Allah nggak adil. Kemarin sudah saya terangkan. Laki-laki dalam konsep pernikahan itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di samping itu, qawwamun itu memiliki makna banyak. Selain mengarahkan, memimpin, membimbing, melindungi, juga menafkahi. Maka diberi 2 modal, 2 bagian, 2 bekal. Sementara perempuan, meskipun dia dinafkahi, tetap sama Allah diberi keadilan dengan diberi 1 bekal. Jadi ini si A, Pati, dari keluarga Pak Sarjoko dan istrinya. Begitu Pak Sarjoko dan istrinya meninggal, dia punya saudara laki-laki, dia dapat 1 bagian. Seret, dia menikah dengan Andi. Andi dapat 2 bagian dari orang tuanya. Loh kan akhirnya mereka berdua dapat 3 bagian. Sama toh? Begitulah. Jadi tanggung jawab itu berbanding lurus dengan apa yang Allah berikan. Nggak usah iri dengan orang yang bergaji 10 juta, kata Allah. Kenapa? Karena ketika dia bergaji 10 juta, tanggung jawabnya juga lebih besar. Gitu kan? Gitulah. Dan seterusnya. Orang yang diberi rezeki lebih banyak, itu sebenarnya diberi Allah tanggung jawab lebih besar loh. Cuma kadang orang nggak tahu itu. Orang dikasih rezeki banyak, itu harus siap menerima tanggung jawab lebih besar. Apa itu tanggung jawabnya? Bersedekah lebih banyak, zakatnya pun lebih banyak. Nah kemudian kalau tidak begitu, nah itu yang tidak sesuai dengan doa yang di awal kemarin. Yang sudah kita bahas, manusia ketika tidak punya berdoa agar dia diberi rezeki yang banyak, supaya nanti bisa bersedekah dan beribadah lebih banyak. Tapi begitu diberi, mereka menjadi kikir. Kemarin ada ayatnya toh? Ada, sudah saya kasihkan itu. Ada ayatnya begitu. Berarti apa oleh Allah? Kamu tak kasih sesuai permintaanmu, tetapi kamu juga tak kasih tanggung jawab yang sesuai dengan apa yang aku berikan. Gitu loh. Jadi sampean yang dikasih jabatan tinggi itu tidak lebih enak daripada yang jabatannya rendah. Tidak, karena sama tanggung jawabnya lebih besar. Sampean jadi kepala desa yang dulunya RT. Kalau cuma RT, sampean hanya bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas sekian belas atau sekian puluh kakak. Tapi begitu saya menjadi kepala desa, memang diberi nikmat dihormati orang, gajinya mungkin lebih besar, tapi sampean juga ditanyain semua kesejahteraan warga desa.
Halah, halah. Sampean kalau misalnya jadi presiden yang harus bertanggung jawab atas 270 juta orang itu nanti 270 orang itu antri di akhirat satu persatu nuntut Pak Presiden itu. Sampean asal tahu itu. 270 orang itu satu persatu nuntut haknya di mata Allah atas Pak Presiden. Oh iya, itu si calon-calon yang sudah jadi presiden itu tidak pernah tahu bahwa nanti akan dimintai satu persatu. Itu dipanggil semua sama Allah itu satu persatu rakyat yang dipimpin itu. Ditanya satu persatu, kamu sudah diberikan kesejahteraan oleh dia? Ditanya, sampun ya Allah. Gimana buktinya? Oh ya kami diberi BLT waktu itu. Misalnya begitu. Ada lagi ditanya, kamu diberi kesejahteraan dia ya Allah? Wahai hambaku, saya sakit tapi tidak bisa berobat ya Allah. BPJS dilempar sana sini. Nah misalnya, kena dia. Coba bayangkan kalau dengan mode si anak yatim yang kelaparan beberapa hari ditanya, coba sini kamu. Kamu pada saat itu kelaparan, apakah dia nengok kamu, lihat kamu, atau bikin kebijakan yang membuat kamu tidak kelaparan? Enggak ya Allah. Terus dilihat CCTV-nya. Pada saat si yatim kelaparan, lalu si presiden ada di istana, sedang makan-makan malam dengan para kolega politiknya. Wah, dan itu didetail. Ini saya nggak ngomong satu dua presiden loh ya. Saya nggak peduli dengan mereka. Ini semua pemimpin. Presiden di negara Wakanda maupun di negara Konoha maupun di negara manapun. Artinya dulur kita jangan iri terhadap jabatan seseorang karena mereka yang memiliki itu. Memiliki tanggung jawab yang besar sekali. Yang bahkan Murga ketika berburu-buru untuk meraihnya mungkin belum tahu itu. Betul itu. Ya, jadi untuk meredam segala macam gregetan hati ingin iri si A, si B, si C, sudahlah, jangan. Yang perempuan jangan iri terhadap bagian waris yang laki-laki. Yang laki-laki juga tahu bahwa sampean diberi bagian itu ada di balik itu tanggung jawab yang besar. Tapi apakah tidak boleh untuk minta fadilah itu? Boleh. Was'alullaha min fadlihi. Kalau kamu memang minta tambahan rezeki, tambahan kesehatan, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in alimah. Allah tahu kok kamu mampu atau enggak, bisa atau enggak. Nanti kalau ternyata enggak dikasih, kalau ternyata enggak dikasih, berarti Allah tahu sama enggak mampu. Gitu aja. Syukur lagi gitu. Kalau Allah tahu sampean mampu, sampean dikasih. Gitu loh. Atau kadang sampean dikasih sesuai sama minta, tapi itu ujian. Nah, hati-hati ya. Walikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan setiap apa yang kami telah tetapkan ahli warisnya terhadap apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat-kerabat itu sudah ditetapkan, nggak usah diotak-atik. Ahli warisnya seperti apa itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nggak usah dibantah, nggak usah kenapa begini, kenapa begitu. Nggak usah didengerin tuh orientalis-orientalis barat atau orang-orang Islam liberal yang ingin merevisi Quran segala macam, tidak usah. Mereka tidak tahu filosofi di balik kenapa Allah menetapkan si A bagiannya segini, si B bagian segini. Mereka nggak tahu. Saking cedeknya ilmu, mau mencoba merevisi ilmunya Allah. Aduh, kadon mas. Itu loh orang-orang NASA kepengen sampai ke bulan aja belum nyampe itu loh. Ya. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Dan kata Allah, ya. Dan kepada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida.
Karena Allah terhadap segala sesuatu itu maha menyaksikan. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang dua ayat ini. Monggo, kalau ada yang mau ingin disampaikan, silakan. Assalamualaikum Gus. Salam. Perkenalkan saya dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Dari Batu Raja. Oh, Mbak Dini ya, silakan. Sumatera Selatan ya. Iya, adiknya Pak Kurniadi, Gus. Oh, adiknya Pak Kurniadi ya. Yang ingin saya tanyakan ada dua, Gus. Yang pertama, eh, bagaimana sih wujud syukur itu? Apa kita cukup hanya mengucap alhamdulillah atau gimana? Terus yang kedua, bagaimana apa namanya? Pandangan Islam mengenai konten kreator, Gus. Sekarang kan lagi viral nih di Facebook kan, terutama untuk seorang perempuan gitu kan. Ya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang apa tadi? Bagaimana wujud syukur, Gus? Apa Wujud kita syukur. Jadi yang pertama gini Bu, Mbak atau Bu Dina Cintasari. Wujud syukur itu pertama mengakui betul bahwa sampean sudah mendapat nikmat, merasakan betul sudah mendapatkan nikmat. Itu yang penting untuk dasar syukur itu. Jadi merasakan, mengakui telah mendapatkan nikmat dari Allah. Itu pertama, di dalam hati merasakan, mengakui, alhamdulillah benar-benar mendapat nikmat itu. Dengan cara melihat ke bawah tadi, ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam was-shihah misalnya begitu. Enggak itu yang panjangnya. Maksudnya alhamdulillahirabbil alamin, yang telah Allah yang telah memberi kami iman, memberi kami Islam, memberi kami sehat. Itu yang paling utama kan? Sama enggak punya duit sepeser pun kalau punya iman, punya Islam, punya sehat itu loh sudah bersyukur juga gitu loh. Yang tetap harus cari setelah itu, ya toh? Tapi disyukuri itu dulu. Ada sehat, ada iman, ada Islam. Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu, kemudian mewujudkan rasa syukur itu dengan cara apa? Ya berkorban, mengembalikan bentuk nikmat itu kepada Allah. Kalau sampean punya harta, bersedekah. Kalau punya tenaga, sedekah tenaga. Kalau punya pikiran, ya sedekah doa. Itu sedekah. Itu bentuk syukur yang ketiga. Jadi bagaimana menghaturkan rasa syukur itu dalam bentuk bersedekah kepada sesama. Yang keempat, kemudian ngerem wala tatamannau tadi. Tidak berambisi, tidak melihat kanan kiri, untuk tetap bisa istiqomah syukur. Nah, itu yang terpenting. Karena kalau nggak begitu, nanti kita kembali terseret untuk tidak syukur lagi tuh. Jadi pertama adalah yang di hati ini. Merasakan betul nikmat Allah yang telah kita dapatkan. Mengakui betul. Yang kedua, lalu mengucapkan secara lisan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, kemudian cara bukti nyata. Dengan cara membagi kenikmatan itu. Karena kalimatnya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kalau kamu mendapat nikmat Allah, maka ceritakanlah, dalam arti berbagilah. Yang keempat, tentu kemudian menciptakan standar yang membuat kita syukur dengan cara tidak iri, tidak nengok ke sana ke ini, dan sebagainya. Lalu bagaimana tentang konten kreator? Itu ada positif, ada negatifnya, Budi. Konten kreator positif jika itu untuk kegiatan dakwah. Positif. Iya. Tapi jika untuk kemudian hanya sekedar bisa mendapatkan duit dengan cara melakukan hal-hal yang dilarang Allah, joget, nyanyi-nyanyi, atau membuat hal-hal konten yang asal terkenal, terutama perempuan, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Hindari itu.
perempuan itu dilarang keras untuk menampilkan dengan lenggak-lenggok ya, menampilkan wajahnya agar dikagumi, agar disenangi orang itu aja jangan, apalagi sudah bersuami. Itu haram betul itu. Kenapa? Karena itu hanya akan mengundang fitnah. Ya, jadi jangan hanya karena biar dapat viewer atau dapat likes, dapat follower, dapat ini nanti lalu monetasi, dapat uang banyak, lalu mengorbankan itu. Aduh, jangan serius. Ya, ibu-ibu terutama, bapak-bapak aja silakan kalau memang laku. Tapi kalau terutama ibu-ibu ini sudah Anda, cantik Anda, tubuh Anda, aura Anda itu hanya untuk suami dan anak-anak. Bukan untuk konsumsi publik. Itulah Allah menciptakan Anda berharga dan mulia. Jadi jangan tertarik hanya karena monetasi dari medsos, kemudian ya konten kreator yang membuat maksiat. Karena itu gimana? Nah, tetapi saya juga mau jadi konten kreator. Ya. Artinya ada dulur yang sudah ingin membuat konten-konten tentang saya, misalnya kayak perjalanan saya ke Lampung. Kemarin kan dari Bali, kemudian ke BCA Tower Jakarta Pusat dulu, ngisi di sana. Kemudian setelah itu terbang ke pelosok daerah transmigrasi di Lampung Timur. Kan beda jauh, diikuti gitu. Nanti maunya dia begitu. Syuting, kemudian dari situ lalu perjalanan darat ke Lampung Tengah. Lalu agendanya apa? Oh, agendanya tentang islah. Nah, diikuti dari Lampung Tengah, kemudian nyebrang lagi ke Serang. Apa agendanya? Oh, mulai bangun masjid. Kemudian dari situ, ternyata kemudian terbang ke Solo. Dari terbang ke Solo, apa agendanya? Oh, ternyata restrukturisasi organisasi cabang SPMA Solo. Dari situ kemudian, semua itu kan konten kreator yang membuat motivasi, menyebarkan kebaikan, baik. Tapi kalau kemudian misalnya di sananya joget-joget, mukbang, makan-makan, atau membuat hal-hal yang lucu, prank-prank, apa, segala macam, apalagi ini perempuan yang cuma joget-joget, aduh, naudzubillah min dzalik. Udah nggak ada privacy, Gus. Hah? Udah nggak ada privacy lagi. Bukan hanya nggak ada privacy, mahkota perempuan yang utama itu adalah rasa malu. Iya. Dan kalau sekarang sudah tidak punya rasa malu, lalu di mana letak mahkotanya? Itu. Apalagi al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari kriteria orang beriman. Jadi, ya ibu-ibu terutama, saya sangat sayang sama sampean. Hargai, muliakan diri sampean dengan cara apa? Sampean itu barang berharga. Kalau barang berharga itu nggak gampang dilihat orang. Kapan sampean melihat Lamborghini? Kan jarang. Tapi kalau melihat pickup, sering. Sering. Lihat pickup, sering. Kalau orang lihat maklar jualan pickup, banyak. Tapi kalau lihat maklar jualan Lamborghini, dikit. Karena tersembunyi gitu loh. Maka jangan jadi pickup. Tapi jadilah apa? Lamborghini. Jadilah apa? Ferrari. Bukan tak dibeli loh ya. Tapi sampean saya ajak untuk memuliakan diri. Ya. Ya, Gus. Ya, jadi ini Ya, Gus. suami-suami juga ajak istrinya untuk tidak punya medsos lah. Buat apa juga. Ya. Terima kasih. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Jadi meskipun pahit, ditelan ya obat-obat yang kita kaji ya dari Al-Quran ini. Memang harus begitu biar purify
membersihkan hati kita, juga purifikasi, memberikan pengobatan yang selama ini banyak kerak-kerak dosa, kerak-kerak penyakit yang kita obati. Semoga Allah merahmati kita, meridhai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita perlindungan, menyelamatkan kita dari serangan dajjal dan menyelamatkan kita dari serangan dajjal dan bala tentaranya, menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minati muslimin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت تبارك ربنا وتعالى الحمد لله وقد استغفرك واتوب اليك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والحسن من الجن والشيطان ربنا نجينا ولمن شاءنا. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والاخره اللهم طهرنا وبشرنا برحمتك اللهم انزل علينا رحمه وتدرك من تردد رحمتك. ربنا ما نفكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا لنا سبل السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن وجعل